Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan terkasih yang ada di tempat ini baik maupun yang ada di rumah. Apa kabar saudara? Saya percaya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup saudara dan saya, amin. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan pikiran yang fokus untuk melayani menyembah Tuhan. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang setia. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami semakin naik terbang tinggi di atas masalah kami Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah. Kami bersyukur. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mari katakan Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti. Oh, terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari silakan hati nyatakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bawa hatimu saudara, sama-sama kita angkat suara. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, takkan ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, ku mari kita sembah Dia. Yesus, Engkau Allah yang hidup, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Mari saudara, jangan hiraukan kanan kirimu pagi hari ini. Kita bawa persembahan yang terbaik di hadapan Dia. Oh, haleluya. Kiranya masih, kiranya kiranya masih, kiranya masih. Kiranya masih, kiranya boraya masih, kiranya masih. Kiranya masih, kiranya haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami percaya, kami berserah. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami menaruh iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami di rumput yang hijau. Engkau yang membawa kami ke air yang tenang Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari curahkan urapan-Mu, curahkan sukacita-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Mari katakan terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dengan percaya segenap hati kita mau katakan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bagi berdiri bersama-sama. Mari yang ada di rumah juga, mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Yeay. Allah itu baik, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Mari saudara dengan iman percaya katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia
saya persilakan saudara duduk kembali tetap tenang di hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat sukacitamu Bapa. Bawa hati kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Bawa jiwa kami tenang di dalam-Mu ya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari sama-sama saudara katakan haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Terima kasih. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap imanmu kuatkan. Tetap percaya. Yes. Tuhan setia. Tuhan kuatkan imanmu. Mari perkatakan firman Tuhan di dalam pujian ini saudara. Oh, ada kekuatan di dalam pujian. Dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari katakan dengan segenap hati segala perkara kami Tuhan. Tuhan penolong yang ajaib.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara, kita menyembah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pujian yang berlimpah. Tetap percaya. Lebih baik lagi kita katakan segala perkara. Mengalir kekuatan dari sorga dalam hidup setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Kita papa para segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolongnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Satu kali lagi katakan tetap percaya. Percaya. Tuhan setia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Tuhan yang setia. Haleluya. Penolong yang ajaib. Syaralabarala. Yes. Engkau yang kami besarkan di tempat ini. Engkau yang kami sanjung tinggi nama Tuhan Yesus. Dan karena salib-Mu Tuhan, karena Roh Allah yang hidup ada dalam tempat ini, dalam hidup kami, maka kami merasakan ada campur tangan Tuhan, karya Roh Kudus yang begitu ajaib. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini ada jalan yang baru. Hari ini ada mujizat terjadi. Hari ini kemenangan di pihak orang yang percaya. Mari yang percaya tepuk tangan buat Tuhan yang memberi kemenangan, yang memberikan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Berfirman-Lah, bangun setiap iman kami hari ini Tuhan, sehingga kami pulang tinggalkan gereja Tuhan. Keadaan kami tidak lagi sama. Keadaan kami sudah dijamah Tuhan Yesus. Keadaan kami bersuka cita. Kami tambah kuat menghadapi hari-hari kami. Sebab Tuhan penolong yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari orang-orang di tempat ini yang percaya, baik juga yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang rindu mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kita? Yang ngomong luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Anugerah yang Tuhan limpahkan dan kita menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita boleh mengadakan ibadah kita hari ini. Semua saya percaya Tuhan campur tangan. Amin. Begitu juga dalam hidup kita. Jika kita melihat di sekeliling kita hari-hari ini, keadaan tidak tambah baik. Tapi kalau kita masih tegap berdiri, kita masih bisa datang menyembah Tuhan. Itu semua karena rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan yang penuh dengan kebaikan dilimpahkan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan, amin. Puji Tuhan. Sudah lama kita nggak beribadah tatap muka.
tapi tidak mengurangi kerinduan kita bersama Tuhan dalam hadiratnya. Amin. Saya percaya setiap saudara di rumah masing-masing terus berkomunikasi, terus berinteraksi dengan Roh Allah. Amin. Saudara terus menjaga hati bersama Yesus, berdoa dan menaikkan pujian penyembahan. Baik di rumah-rumah, baik di mana setiap saudara berada. Saya percaya saat engkau menyembah, saat saudara meninggikan Tuhan, maka Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang sangat familiar, yang sering kali kita juga merenungkannya, baca di dalam setiap kehidupan kerohanian kita. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Jika sudah menemukannya, saya mengundang kita semua untuk sama-sama membaca dengan suara yang jelas. Baik, saya tunggu. Yang sudah menemukan sama-sama katakan haleluya. Oke, 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10 saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa belas kasihan Tuhan ya itu selalu ada dalam hidup kita? Amin. Kita orang-orang yang setiap hari sepanjang waktu menerima yang dikatakan belas kasihan Tuhan. Tanpa kita sadari sekalipun, tanpa kita minta kepada Tuhan sekalipun, Dia tetap Tuhan yang menunjukkan belas kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada satu pujian mengatakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, kau setia, kau mulia dulu. Amin. Saudara percaya dulu, hari ini, besok dan selamanya Dia Allah yang tetap sama, tidak pernah berubah. Dia selalu mengerti keadaan saudara dan saya. Bahkan belas kasihannya itu selalu ada baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dikatakan adalah umat Allah. Mungkin dulu saudara terhilang, ya. Sekarang saudara sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat Allah. Katakan umat Allah. Nah, umat Allah adalah memiliki sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Apa itu saudara tanggung jawabnya, kewajibannya? Di ayat yang ke-9 bagian yang kedua dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan yang besar atau perbuatan yang kecil? Halo? Perbuatan yang besar. Tuhan memberikan belas kasih-Nya supaya saudara dan saya menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Berapa banyak di tempat ini sampai hari ini mengalami perbuatan Allah yang besar. Bahkan yang ada saat ini menyaksikan, boleh lambaikan tangan saudara. Yes. Berapa banyak kita lihat di sana saudara, kita bukannya sombong. Tapi hari ini kalau saudara normal, suhu temperatur body saudara, tubuh saudara normal, itu saudara sedang menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara lihat Surabaya hari ini, boleh dikatakan peringkat yang paling wahid saudara untuk pandemi COVID-19. Tetapi kalau kita hari ini boleh melayani, hari ini kita bertepuk tangan dalam hadirat-Nya. Ayat ini sedang digenapi dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Belas kasihan Tuhan
terus mengalir baru setiap pagi. Amin. Berapa banyak yang rindu terus mengalami belas kasihan Tuhan. Saudara, sebentar kita akan sama-sama masuk dalam hadirat-Nya kembali. Kita minta belas kasihan Tuhan itu kembali terus memenuhi kita. Sehingga pulang dari gereja Tuhan, saya percaya saudara akan terus dipakai Tuhan lebih indah. Katakan lebih indah. Yuk sama-sama katakan, aku mau dipakai untuk menjadi berkat buat orang di sekitar. Aku mau dipakai lebih indah dari hari yang kemarin. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, inilah yang dikatakan eklesia. Halo, saudara adalah eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan, keluar dari lumpur dosa, keluar dari kebinasaan yang kekal, menuju kepada kemuliaan Allah yang luar biasa, menuju kepada kehidupan kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, itu sudah dinyatakan Tuhan lewat baptisan dan kehidupan iman bersama dengan Kristus. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang terus hidup dan mau selamanya bersama dengan Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua hal. Jika kita melihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ada dua hal. Yang pertama kegelapan. Yang kedua adalah terang. Di mana kita mau menempatkan hidup kita saudara pada akhirnya. Halo. Saya percaya semua mau kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Tidak ada satupun yang mau, oh Pak Pendeta, enggak apa-apa deh. Saya mengarahkan hidup saya kepada kegelapan. Enggak apa-apa deh Pak Pendeta. Saya hidup dan nanti akhirnya saya mau ke dalam neraka yang penuh dengan penghukuman. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Enggak ada ya? Semua rindu hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Nah, maka dari itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya bagikan dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan, kita lihat di dalam firman Tuhan. Kisah ini saudara, adalah kisah yang terjadi ketika Pentakosta. Yaitu Roh Kudus, Roh Allah sudah dicurahkan. Dan ketika Paskah, Roh Kudus dicurahkan. Ya, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka ada yang dinamakan pelayanan rasul-rasul. Kalau di Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya, ada Alkitab yang namanya satu kitab, ditulis kitab para rasul. Itu adalah pelayanan rasul-rasul di dalam Tuhan Yesus. Nah kita buka di dalam Kisah Para Rasul 11, ayat yang ke-22 sampai 26. Saya akan bacakan, diperhatikan saja. Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 22 sampai 26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar orang banyak di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, tadi di awal saya katakan eklesia adalah pribadi yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib.
Petrus mencatatkan bahwa ketika pelayanan para rasul pasca pencurahan Roh Kudus, ada pelayanan rasul-rasul, apostole, saudara. Dan salah satunya yaitu Barnabas yang tadi kita membaca bersama-sama, adalah seorang nabi dan pengajar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan Barnabas itu membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Penting sekali hari-hari ini untuk kita membawa hidup kita datang kepada Tuhan. Amin. Sangat penting dan itu jangan dilupakan. Untuk setiap hari kita ikuti teladan Barnabas. Membawa hidup kita kepada Tuhan. Jangan bawa hidup saudara kepada arus dunia. Jangan bawa hidup saudara untuk hidup di dalam dunia. No, saudara. Ayo, bawa hidup kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Perhatikan yang pertama. Hidup dan datang kepada Tuhan. Amin. Pagi-pagi jangan datang kepada Android saudara. Pagi-pagi jangan datang kepada sosial media saudara. Pagi-pagi datanglah kepada Tuhan. Dengan membawa pengucapan syukur. Berapa banyak di tempat ini kembali memperbaiki kualitas hubungan saudara. Kembali datang dengan membawa yang terbaik kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang pertama, datang kepada Tuhan. Kebanyakan dunia itu melihat kesetiaan kita, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, itu merupakan satu hal yang sia-sia atau hal yang bodoh bagi dunia. Betul tidak? Coba bayangin saudara, ketika sesuatu yang lebih menarik dari hal ibadah bagi orang dunia, contohnya pekerjaan mungkin. Contohnya apa saudara? Ya, hal-hal yang berbau menyenangkan daging. Ya, ada orang yang lebih memprioritaskan bahwa dagingnya harus dipuaskan daripada rohaninya. Ya, pergi ke tempat-tempat mungkin wisata, mungkin kuliner, mungkin hobinya banyak hal. Tapi ketika saudara datang ke rumah Tuhan menyembah, beribadah, bagi dunia itu kadang-kadang dinilai hal yang bodoh. Halo? Bagi dunia. Tapi bagi Tuhan, saat engkau datang kepada Dia, apa yang terjadi saudara? Ini lihat baik-baik. Dikatakan setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dikatakan, ketika Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, dikatakan apa? Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23, bersukacitalah ia. Hal yang kedua, ketika kita sudah membawa hidup datang kepada Tuhan, ayo saudara, kita melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita datang kepada Tuhan, lihat kasih karunia-Nya. Temukan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jangan cuma datang dan saudara nggak dapat apa-apa. Tapi mari datang dalam hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh sampai melihat mujizat terjadi. Sampai melihat kasih karunia Allah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sampai melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Dua hal saudara. Yang pertama, bawa hidupmu datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, sampai melihat kasih karunia Allah. Berapa banyak di tempat ini rindu hidupnya tambah naik dan tidak turun. Berapa banyak di tempat ini rindu jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Boleh lambaikan tangan saudara. Datang kepada Tuhan dan melihat kasih karunia Tuhan. Ayat terakhir saudara, saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15.
sebentar kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Dan melihat kasih karunia Allah yang hebat. Terjadi sungguh dahsyat dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Filipi pasal 2 ayat yang 15 dikatakan. Mari sama-sama kita baca 3, 4. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berapa banyak di tempat ini saudara rindu bercahaya hidupnya? Berapa banyak di tempat ini saudara rindu Tuhan angkat saudara lebih tinggi dari hari kemarin? Berapa banyak saudara di tempat ini berjalan dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lain? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Mari bawa hati kita yang terbaik menyembah. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Mari bawa hati saudara menyembah. Pejamkan mata saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Berapa banyak di tempat ini saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan? Berapa banyak saudara di tempat ini rindu mengalami kemenangan? Berapa banyak saudara di tempat ini rindu menjadi berkat buat orang di sekitar saudara? Mari nyanyikan Tuhan Engkau setia. Perkatakan dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan. Mari kita angkat pujian penyembahan yang terbaik. Saudara datang kepada Tuhan. Engkau yang mengaku Dia adalah pertolongan dalam hidup ini. Saudara yang memberikan pengakuan kepada Tuhan, Dia bukit batu, kota benteng, bukit pertahanan.
Hana. Mari bangun iman. Masalah boleh terjadi. Oh, topan itu boleh datang menerpa. Tetapi orang-orang yang datang kepada Tuhan akan melihat kasih karunia, akan melihat mujizat, akan menerima kemenangan. Haleluya. Kami berseru. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Jangan lupa like, comment, share, and